Baik, selamat malam pemirsa Polri TV. Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Aisyah Baharsya. Dan pemirsa, arus balik dalam libur Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026 dipantau secara intensif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan pemirsa, sejumlah rekayasa juga telah diterapkan guna mengantisipasi lonjakan dari arus kendaraan yang diprediksi akan jatuh pada esok hari, tepatnya 4 Januari 2026. Dan guna mengetahui bagaimana terkait dengan evaluasi daripada pengamanan Nataru hingga kesiapan daripada Korlantas Polri untuk mengantisipasi lonjakan arus balik hingga himbauan untuk masyarakat, kita akan berbincang langsung dengan Korlantas Polri yaitu Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Baik, selamat malam Jenderal. Selamat malam, salam presisi. Salam presisi. Jenderal, izin boleh sampaikan bagaimana situasi terkini terkait dengan arus balik? Baik, hari ini, malam ini, saya dengan Pak Menteri, dengan Pak Kakor Sabara sebagai Kauspus masih memantau di kilometer 29. Situasi lalin cukup terkendali. Kalau dilihat dari total lalin yang keluar ke Jakarta, proyeksinya 2,9 juta sudah menuju ke luar Jakarta itu 85%. Sehingga masih tinggal 15% sampai 10% yang malam ini sudah bergeser. Situasi saat ini sangat terkendali ya, baik di jalan tol, di arteri, termasuk tempat-tempat wisata. Namun demikian, mengantisipasi arus balik, Korlantas Polri dengan stakeholder tentunya mempersiapkan skenario, baik itu alih arus, baik itu mungkin kontraflow, dan bahkan emergency plan kita siapkan juga, kemungkinan kita lakukan one way. Baik, Jenderal, mungkin boleh dijelaskan bagaimana efektivitas daripada skema rekayasa lalin yang telah diterapkan ini, Jenderal? Kalau rekayasa ya, jadi manajemen rekayasa itu tergantung traffic accounting. Jadi bangkitan arus itu bisa dilihat dari parameter kilometer 414 di Kali Kangkung. Ketika sudah 3.000 lebih, artinya ini ada tanda-tanda arus balik sudah harus dipersiapkan. Karena perjalanan dari Kali Kangkung ke kilometer 70, tentunya pada saat 4 atau 5 jam perjalanan, kami harus mempersiapkan parameter rekayasa, baik itu kontraflow biasanya ketika nanti di kilometer 70 itu parameternya sudah 5.500, sehingga kita harus lakukan kontraflow lajur 1 mengarah ke Jakarta. Tetapi tidak menjadi persoalan karena dari Trans Jawa menuju Jakarta itu dari 2 lajur menjadi 4 lajur. Yang menjadi persoalan adalah ketika dari Trans Jawa itu bergerak ke Jakarta, dari Bandung bergerak ke Jakarta, nanti ketemunya crossingnya di 66. Ya, di 66 inilah yang kita perkuat untuk kita segera lakukan langkah-langkah kontraflow. Jenderal, izin, seperti apa kesiapan daripada jajaran nih untuk menyambut daripada arus balik masyarakat? Mungkin dari personel disiapkan atau seperti apa, Jenderal? Malam ini masih dipantau ya, Pak Menteri masih memantau, Pak Kakor Sabara masih memantau. Operasi lilin kan sudah selesai tanggal 2, tetapi ada KRYD. Justru KRYD ini adalah mempertebal anggota yang ada di lapangan. Jadi langkah-langkah strategis skenario baik itu alih arus, penjagaan, pengaturan, hingga parameter nanti akan dilakukan kontraflow, ini kita sudah siap, termasuk kolaborasi dengan Jasa Marga, dengan Kementerian Perhubungan, sehingga langkah tepat untuk memutuskan apakah dilakukan kontraflow, tentunya kita pantau di Command Center 29. Nanti bisa kita lihat traffic counting-nya berapa, parameternya berapa, baru kita putuskan dilakukan kontraflow. Artinya jajaran sudah penuh siap, Jenderal, ya, untuk mengantisipasi lonjakan daripada arus balik dalam Nataru ini gitu. Dari Jenderal, izin mungkin himbauan untuk masyarakat yang akan melaksanakan arus balik agar tertib dan juga kondusif, Jenderal, silahkan. Baik, sebelum himbauan kami sampaikan bahwa operasi lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru sudah selesai. Alhamdulillah ada penurunan fatalitas korban meninggal dunia ya, sampai 27,15%. Ini cukup bagus, termasuk juga peristiwa kecelakaannya juga turun 7%. Ini salah satu indikator bahwa operasi Natal dan Tahun Baru di bidang Kamsel Tip Carantas cukup terkendali. Kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya persiapan arus balik, baik yang ada di jalan tol, di arteri, di penyeberangan,
termasuk juga di tempat-tempat wisata yang akan kembali ke rumahnya. Kami mengharapkan dengan riang gembira pengguna jalan agar betul-betul mempersiapkan manajemen perjalanan. Kalau dari Surabaya mau ke Jakarta, berapa jam perjalanan, harus singgah di mana. Cek kendaraannya betul, kendaraan yang berselamatan, dan kondisi sopir harus prima. Silakan istirahat di rest area, dan yang paling terpenting adalah tidak usah tergesa-gesa. Patuhi aturan lalu lintas, kami doakan semua selamat sampai tujuan. Baik, terima kasih Jenderal Irjen Pol Agus Suryonugroho atas penjelasan dan juga himbauannya, dan selamat kami bertugas. Pemirsa Polri TV, Korlantas Polri berkomitmen untuk terus memastikan bagaimana pengamanan dan juga pengaturan dalam masa arus balik Nataru 2025 dan juga Tahun Baru 2026. Tentu dengan langkah-langkah yang mengedepankan data, kemudian juga bersama dengan lintas stakeholder. Dan ini juga bagian dari pengimplementasian Catur Prasetya dan juga Tribrata Polri, di mana Polri sebagai pengayom, pelindung, dan juga pelayan yang baik untuk masyarakat. Demikian langsung mengabarkan dari kilometer 29, Tim Liputan Polri TV.